Selamat datang di channel Cas Iman. Channel yang penuh dengan kisah-kisah seram, penuh teka-teki, dan petualangan yang akan membuat jantungmu berdebar. Kali ini, kita akan membawa kalian masuk lebih dalam ke dalam dunia yang sangat gelap dan penuh rahasia. Nusa Kambangan, sebuah pulau yang terkenal karena penjara terkenal dan kisah mistis yang mengelilinginya. Tapi ingat, cerita ini hanyalah fiksi belaka, sebuah karya hiburan semata, yang kami sajikan khusus untuk kalian yang suka tantangan dan ketegangan. Dalam cerita kali ini, kita akan mengikuti perjalanan seorang sipir muda yang terjebak dalam petualangan penuh misteri, pengorbanan, dan bayang hitam yang menunggu untuk bangkit. Penasaran bagaimana kisah ini berakhir? Siap untuk merasakan ketegangan dan suspense yang bikin kalian tak bisa berhenti menonton? Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan setiap cerita menarik dan menegangkan lainnya yang bakal kami hadirkan. Ini hanya permulaan, jadi pastikan kalian siap untuk melangkah lebih dalam ke dunia penuh misteri yang belum pernah kalian temui sebelumnya. Langsung saja, kita mulai kisahnya. Malam itu, hujan deras mengguyur Pulau Nusa Kambangan. Angin kencang menampar-nampar dinding penjara, menciptakan suara seperti jeritan orang yang minta tolong. Bayangan bulan yang terhalang awan membuat suasana semakin mencekam. Di dalam pos penjagaan, seorang sipir muda bernama Arya memandangi monitor CCTV dengan gelisah. Arya baru bertugas selama 3 bulan di penjara ini. Penjara yang dikenal sebagai tempat terkutuk, menyimpan narapidana paling berbahaya di negeri ini. Sejak hari pertama, ia merasa ada yang tidak beres. Bukan karena ancaman para napi, melainkan sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang terasa seperti sedang mengawasinya dari kegelapan. Di sisi lain, seorang sipir senior, Pak Surya, duduk santai sambil menyeruput kopi hitam. Santai saja, Arya. Jangan tegang. Ini penjara, bukan rumah hantu, katanya dengan nada bercanda. Namun, Arya tak bisa menghilangkan rasa cemasnya. Beberapa malam terakhir, ia mendengar cerita dari para napi tentang bayang hitam yang sering muncul di lorong Blok C. Menurut mereka, bayangan itu bukan hanya ilusi. Setiap kali ia muncul, seorang napi akan menghilang atau ditemukan tewas dengan cara yang mengerikan. Malam itu, sekitar pukul 2 dini hari, alarm darurat tiba-tiba berbunyi. Arya dan Pak Surya langsung berlari menuju Blok C. Di lorong panjang dan gelap itu, mereka menemukan seorang napi bernama Rahman, tubuhnya kaku, matanya melotot, dan mulutnya menganga seolah-olah sedang menjerit. "Apa-apaan ini?" teriak Arya. Pak Surya memeriksa tubuh Rahman. Tidak ada tanda luka fisik, tapi wajahnya menunjukkan ketakutan yang luar biasa. "Serangan jantung mungkin," gumam Pak Surya, meskipun nada suaranya terdengar tidak yakin. Ketika mereka hendak mengangkat tubuh Rahman, tiba-tiba lampu di lorong Blok C berkedip-kedip, lalu mati total. Suasana menjadi gelap gulita. Arya merasakan jantungnya berdetak semakin kencang. Dalam kegelapan, ia mendengar suara langkah kaki, pelan, tapi jelas. "Pak Surya, itu siapa?" bisik Arya dengan panik. Pak Surya tidak menjawab. Ia berdiri membeku, matanya menatap ke ujung lorong. Di sana, dalam kegelapan, ada sesuatu yang bergerak. Sebuah bayangan besar muncul, semakin mendekat. Arya merasakan hawa dingin menusuk tulang. "Jangan bergerak," bisik Pak Surya dengan nada tegang. Tapi Arya terlalu takut untuk menuruti perintah itu. Ia melangkah mundur, kakinya tersandung, dan ia jatuh ke lantai. Bayangan itu berhenti, lalu perlahan menghilang ke dalam kegelapan. Ketika lampu kembali menyala, tubuh Rahman yang tadi tergeletak di lantai sudah lenyap. Pak Surya menarik napas berat dan berbisik, "Kita baru saja melihat bayang hitam." Arya menatapnya dengan ngeri. "Apa itu sebenarnya, Pak?" Pak Surya tidak menjawab.
Ia hanya menatap Arya dengan mata penuh ketakutan. Kau akan tahu, cepat atau lambat. Malam itu menjadi awal dari mimpi buruk Arya. Ia sadar, Nusa Kambangan bukan hanya penjara bagi manusia berbahaya. Ada sesuatu yang lebih gelap, lebih menakutkan, dan lebih mematikan yang mengintai di setiap sudutnya. Pagi itu, suasana di penjara Nusa Kambangan terasa ganjil. Para napi yang biasanya ribut dan gaduh kini diam 1000 bahasa. Mereka berbicara pelan, seperti takut sesuatu akan mendengar. Arya memperhatikan gerak-gerik mereka dengan seksama. Ada yang tidak wajar. Di ruang penjagaan, Pak Surya duduk dengan wajah muram. Arya menghampirinya, mencoba mencari jawaban atas kejadian semalam. Pak, tubuh Rahman benar-benar hilang. Kita bahkan tidak menemukan jejak darah. Apa ini ulah napi lain atau sesuatu yang lain? Arya menahan suaranya agar tidak terdengar oleh sipir lain. Pak Surya menghela napas panjang. Rahman bukan yang pertama, Arya. Dan dia tidak akan jadi yang terakhir. Arya tertegun. Apa maksud Bapak? Pak Surya menatapnya tajam. Ada cerita lama di tempat ini. Bayang hitam yang kau lihat semalam, dia bukan sekadar cerita. Dia nyata. Dia sudah ada di sini jauh sebelum kita semua. Sebelum Arya sempat bertanya lebih lanjut, alarm berbunyi lagi. Kali ini berasal dari Blok D. Bersama beberapa sipir lain, Arya dan Pak Surya bergegas menuju lokasi. Di Blok D, seorang napi bernama Karno ditemukan gemetar di sudut selnya. Matanya kosong, tubuhnya berlumuran keringat, dan bibirnya terus bergerak seperti sedang berbicara, meskipun tidak ada suara yang keluar. Dia kenapa? Tanya Arya sambil menatap Karno yang terlihat ketakutan. Salah satu sipir menjawab, dia terus begitu sejak tadi malam. Dia bilang dia mendengar suara-suara aneh di lorong. Arya mendekati Karno, mencoba menenangkan napi itu. Tapi begitu ia mendekat, Karno tiba-tiba meraih kerah bajunya dan berbisik, "Jangan dengarkan mereka, jangan dengarkan mereka, atau kau akan jadi berikutnya." Arya mundur dengan ngeri. "Siapa mereka?" tanyanya. Namun Karno tidak menjawab. Ia hanya menggigil, lalu pingsan. Malam harinya, Arya memutuskan untuk berjaga di ruang CCTV sendirian. Rasa penasaran dan ketakutan bercampur menjadi satu. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di penjara ini. Di layar monitor, ia memperhatikan setiap lorong. Blok C dan Blok D tampak sepi, seperti biasa. Namun, sekitar pukul 1 dini hari, ia melihat sesuatu yang membuatnya tercekat. Di lorong Blok C, kamera menangkap bayangan bergerak. Bayangan itu tidak memiliki bentuk yang jelas, seperti kabut hitam pekat yang melayang. Arya mencoba menghubungi Pak Surya melalui radio, tapi tidak ada jawaban. Ia lalu memberanikan diri pergi ke Blok C untuk memastikan apa yang dilihatnya. Dengan senter di tangan, ia melangkah perlahan menyusuri lorong yang gelap. Ketika ia sampai di tengah lorong, udara di sekitarnya terasa berubah. Hawa dingin menyelimuti tubuhnya, membuat bulu kuduknya berdiri. Tiba-tiba, ia mendengar bisikan-bisikan samar. Bisikan itu terdengar seperti berasal dari segala arah. "Pergi, atau kau tidak akan kembali." Arya menghentikan langkahnya. Keringat dingin mengucur deras di dahinya. "Siapa itu?" teriaknya. Tidak ada jawaban, hanya suara bisikan yang semakin jelas. Arya mencoba menyorotkan senter ke sekelilingnya, tapi yang dilihatnya hanya dinding batu yang dingin dan kosong. Tiba-tiba, dari balik kegelapan, sebuah bayangan besar muncul. Bayangan itu bergerak cepat ke arahnya, seperti ingin menyerang. Arya berteriak dan terjatuh, tapi ketika ia membuka matanya, bayangan itu sudah menghilang.
Arya berlari keluar dari blok C dengan napas tersengal-sengal. Di depan pintu, ia bertemu Pak Surya yang menatapnya dengan ekspresi penuh keprihatinan. "Arya, kau sudah melihatnya, bukan?" tanya Pak Surya. Arya mengangguk, masih gemetar. "Apa itu, Pak? Kenapa dia mengincar kita?" Pak Surya memegang bahu Arya. "Kau harus tahu cerita ini, Arya. Tapi bukan di sini. Kita bicara nanti, di tempat yang aman." Arya menatap Pak Surya dengan penuh tanda tanya. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Bisikan-bisikan itu terus terngiang di telinganya, dan bayangan hitam itu selalu hadir di benaknya. Apa yang sebenarnya tersembunyi di Nusa Kambangan? Hari itu, Arya tak bisa tenang. Setelah kejadian di Blok C, pikirannya penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab. Siapa atau apa bayang hitam itu? Dan kenapa ia terasa seperti memanggil Arya secara langsung? Sore menjelang, Arya akhirnya mendatangi Pak Surya di ruang penjagaan. Di sana hanya ada mereka berdua. Pak Surya tampak gelisah, sering melihat ke arah pintu seolah memastikan tak ada yang mendengar percakapan mereka. "Pak, Bapak bilang semalam ingin menceritakan sesuatu. Sekarang saya harus tahu," ujar Arya dengan suara tegas, meskipun di dalam hatinya ia diliputi ketakutan. Pak Surya menghela napas panjang. "Baik, Arya. Tapi kau harus berjanji, apapun yang kau dengar hari ini, jangan pernah ceritakan pada siapapun. Bahkan pada sipir lain. Jika salah orang tahu, nyawa kita bisa jadi taruhannya." Arya mengangguk, meskipun merasa semakin tidak nyaman. Pak Surya mulai bercerita. Pulau Nusa Kambangan bukan sekadar penjara. Dulu, sebelum kita lahir, pulau ini digunakan oleh Belanda sebagai tempat pembuangan tahanan politik. Tapi yang jarang orang tahu, mereka juga menggunakan pulau ini untuk sesuatu yang jauh lebih gelap, ritual mistis. Arya terkejut. "Ritual mistis? Apa maksud Bapak?" Pak Surya melanjutkan. "Ada seorang tahanan bernama Kartono, yang dikenal sebagai seorang dukun hitam. Belanda memanfaatkan kekuatannya untuk menciptakan sesuatu, semacam penjaga gaib untuk melindungi pulau ini dari pemberontakan. Tapi mereka bermain dengan sesuatu yang tak bisa mereka kendalikan. Dalam ritual terakhirnya, Kartono memanggil entitas yang sekarang dikenal sebagai bayang hitam." Arya merasa bulu kuduknya meremang. Lalu apa yang terjadi pada Kartono? Dia menghilang. Sama seperti para napi yang hilang sekarang. Banyak yang percaya jiwanya menjadi bagian dari bayang hitam itu sendiri. Entitas itu tidak pergi setelah Belanda hengkang. Dia tetap di sini, menjadi bayang-bayang yang terus mengintai penjara ini. Arya mencoba mencerna cerita itu. Tapi kenapa dia menyerang para napi? Apa dia tidak bisa dihentikan? Pak Surya menatap Arya dengan pandangan penuh kelelahan. Entitas itu tidak memilih siapa yang akan diambil. Dia seperti predator, mengincar mereka yang lemah atau yang terlalu takut. Dan setiap kali dia mengambil seseorang, kekuatannya bertambah. Sebelum Arya sempat bertanya lebih lanjut, seorang sipir muda berlari masuk ke ruangan. Wajahnya pucat pasi. "Pak Surya, Arya, kalian harus ke Blok B sekarang. Ada yang tidak beres." Mereka segera berlari menuju Blok B. Ketika tiba di sana, suasana kacau. Seorang napi bernama Joko ditemukan sedang meronta-ronta di lantai. Tubuhnya kejang, dan ia terus berteriak, "Jangan dekat-dekat! Pergi! Jangan ambil aku!" Arya mencoba menahan tubuh Joko, tapi napi itu begitu kuat meski dalam keadaan sekarat. Tak lama kemudian, Joko berhenti bergerak. Tubuhnya lemas, dan matanya terbuka lebar, menatap kosong ke langit-langit. "Apa yang terjadi padanya?" tanya Arya dengan napas tersengal. Pak Surya memeriksa tubuh Joko.
Ini bukan serangan jantung. Ini seperti yang sudah-sudah. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari dalam salah satu sel. Mereka semua menoleh, melihat dinding sel yang bergetar hebat seolah ada sesuatu yang menghantamnya dari dalam. Para napi mulai berteriak ketakutan, meminta untuk dikeluarkan. Arya mendekati sel itu, meskipun Pak Surya berusaha mencegahnya. "Jangan, Arya! Kau terlalu dekat dengan bahaya." Namun rasa penasaran Arya mengalahkan ketakutannya. Ia membuka pintu sel dan menemukan sesuatu yang membuatnya terpaku. Di dalam, dinding-dinding sel dipenuhi coretan aneh, simbol-simbol yang tidak dikenalnya, tapi terasa mengancam. Di tengah-tengah lantai sel, terdapat lingkaran besar seperti bekas ritual, lengkap dengan lilin yang sudah padam. Pak Surya menarik Arya keluar dengan kasar. Ini pekerjaan seseorang. Seseorang di dalam penjara ini mencoba memanggil bayang hitam secara sengaja. Arya menatap Pak Surya dengan bingung. "Apa maksud Bapak? Siapa yang akan melakukan hal seperti itu?" Pak Surya menjawab dengan suara pelan namun tegas, "Seseorang yang tahu bagaimana cara mengendalikan entitas itu, atau seseorang yang ingin memanfaatkannya untuk balas dendam." Malam itu, Arya tak bisa tidur. Ia terus memikirkan lingkaran ritual di sel dan siapa yang mungkin berada di baliknya. Satu hal yang pasti, ada sesuatu yang jauh lebih besar dan berbahaya sedang terjadi di Nusa Kambangan, dan Arya tahu ia tidak bisa menghindarinya. Malam itu, hujan turun lagi, deras seperti ingin menenggelamkan seluruh pulau. Di ruang penjagaan, Arya duduk termenung, memandangi monitor CCTV dengan pikiran yang berputar-putar. Ingatan tentang lingkaran ritual di Blok B dan kata-kata Pak Surya terus menghantuinya. Siapa yang mungkin memanggil bayang hitam secara sengaja, pikirnya. Jika benar ada seseorang yang tahu cara mengendalikan entitas itu, maka tidak ada yang benar-benar aman di penjara ini. Pukul 2 dini hari, sesuatu di layar monitor menarik perhatiannya. Kamera di Blok B menangkap seorang napi, Ruslan, yang sedang mondar-mandir di lorong dengan gelagat mencurigakan. Ia terus melihat ke sekeliling, seolah memastikan tak ada yang memperhatikannya. Arya memperbesar gambar, dan detak jantungnya meningkat saat melihat Ruslan membawa sesuatu di tangannya, sebuah kantong kain hitam kecil yang tampak tua dan kotor. Arya memutuskan untuk menyelidikinya sendiri. Ia membawa senter dan radio komunikasi, lalu menuju Blok B. Suasana lorong terasa mencekam, hanya diterangi cahaya redup dari lampu neon yang berkedip-kedip. Ketika Arya sampai di lorong Blok B, Ruslan sudah tidak ada. Namun, ia menemukan kantong kain hitam itu tergeletak di lantai, seolah sengaja ditinggalkan. Arya memungutnya dengan hati-hati. Isinya terasa berat, seperti batu. Ia membuka kantong itu dan menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Sebuah batu hitam berukir simbol aneh yang sama seperti di dinding sel tempat ritual ditemukan. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah belakangnya. Arya berbalik dengan cepat, tapi lorong itu kosong. Ia menyorotkan senter ke seluruh arah, namun tidak melihat siapapun. Udara terasa semakin dingin, dan ada suara bisikan samar yang kembali terdengar. "Jangan ganggu, dia milik kami." Arya mencengkeram batu itu erat-erat, merasa napasnya semakin berat. Suara bisikan itu semakin jelas, seolah berasal dari segala arah sekaligus. "Arya!" Suara itu membuatnya tersentak. Ia menoleh dan melihat Pak Surya berlari ke arahnya. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanya Pak Surya dengan nada panik. Arya menunjukkan kantong kain hitam itu. "Ini, aku menemukannya di sini. Ruslan yang membawanya." Pak Surya menatap batu hitam itu dengan ekspresi kaget. "Cepat, ikut aku." Mereka kembali ke ruang penjagaan. Di sana, Pak Surya mengunci pintu dan menutup tirai jendela. Ia mengambil batu itu dari tangan Arya dan memeriksanya dengan cermat.
Batu ini bukan batu biasa. Ini jimat pengikat. Jimat pengikat? Apa maksudnya? Tanya Arya. Pak Surya menjelaskan, dalam ritual pemanggilan, jimat seperti ini digunakan untuk membuat koneksi dengan entitas gaib. Seseorang di penjara ini menggunakan batu ini untuk memanggil bayang hitam. Dan jika benar dugaanku, mereka tidak hanya memanggilnya, mereka mencoba mengendalikannya. Arya menelan ludah. Tapi kenapa? Untuk apa mereka melakukannya? Pak Surya menggeleng. Mungkin balas dendam. Atau mungkin untuk melindungi diri dari napi lain. Tapi bermain dengan kekuatan seperti ini selalu punya harga. Dan yang akan membayar harganya bukan hanya mereka, tapi kita semua. Tiba-tiba, suara dari radio komunikasi mereka terdengar. Itu suara sipir lain, Pak Herman. Surya, ada masalah besar di Blok A, cepat ke sini. Tanpa membuang waktu, mereka bergegas menuju Blok A. Saat tiba, mereka menemukan para napi berkumpul di salah satu sudut lorong, berteriak-teriak ketakutan. Ketika Arya dan Pak Surya mendekat, mereka melihat sesuatu yang mengerikan. Di salah satu sel, tubuh Ruslan tergantung di langit-langit. Lehernya terikat dengan kain yang seolah-olah muncul dari udara kosong. Matanya melotot dengan ekspresi penuh ketakutan. Di lantai sel, ada simbol yang sama seperti di lingkaran ritual, digambar dengan darah segar. Arya merasa lututnya lemas. Dia baru saja di sini. Aku melihatnya tadi. Pak Surya memeriksa tubuh Ruslan, lalu berbisik dengan nada getir, dia membayar harga dari perbuatannya. Salah satu napi berteriak, dia bilang dia mau melindungi dirinya dari bayang hitam. Tapi malah dia yang diambil. Arya menatap Pak Surya dengan ketakutan. Apa mungkin jimat itu yang membuat bayang hitam semakin kuat? Pak Surya mengangguk pelan. Semakin sering entitas itu dipanggil, semakin kuat dia. Dan semakin sulit menghentikannya. Malam itu, Arya kembali ke kamarnya dengan pikiran yang semakin kacau. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi satu hal yang jelas, Nusa Kambangan kini bukan lagi sekadar penjara. Tempat ini telah menjadi arena permainan bagi sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari manusia. Pagi itu, suasana penjara Nusa Kambangan semakin tegang. Para napi berbicara dengan suara berbisik, beberapa dari mereka terlihat ketakutan dan menolak meninggalkan sel mereka. Bahkan para sipir pun mulai menunjukkan tanda-tanda kegelisahan. Bayang hitam yang selama ini dianggap sebagai mitos, kini terasa begitu nyata. Arya duduk di ruang penjagaan bersama Pak Surya. Di atas meja, batu hitam yang ditemukan semalam tergeletak, tampak tidak berbahaya, namun menyimpan rahasia gelap yang bisa membahayakan nyawa mereka. Pak, ini semua sudah di luar kendali, ujar Arya. Jika kita tidak melakukan sesuatu, akan ada lebih banyak korban. Pak Surya menatap batu hitam itu dengan wajah serius. Kau benar. Tapi kita tidak bisa bergerak sembarangan. Ada seseorang di sini, di dalam penjara ini, yang bermain-main dengan bayang hitam. Kita harus tahu siapa dia sebelum semuanya terlambat. Bagaimana caranya? Tanya Arya. Pak Surya membuka laci meja dan mengeluarkan sebuah buku tua dengan sampul kulit yang sudah pudar. Buku ini kutemukan bertahun-tahun lalu, di ruang arsip tua. Isinya adalah catatan tentang ritual-ritual yang pernah dilakukan di pulau ini. Jika kita ingin menemukan siapa pelakunya, kita harus memahami tujuan mereka terlebih dahulu. Arya membuka buku itu dan membaca beberapa halaman. Di dalamnya terdapat diagram ritual, simbol-simbol yang mirip dengan yang ditemukan di sel Ruslan, serta deskripsi tentang entitas yang disebut sang penjaga bayangan. Ini, seperti yang kita lihat di dinding sel, gumam Arya. Menurut catatan ini, entitas itu bisa dipanggil untuk memberikan kekuatan atau perlindungan. Tapi di sini juga tertulis,
Semakin sering ia dipanggil, semakin besar kekuatannya hingga akhirnya menjadi tak terkendali. Pak Surya mengangguk. Dan jika sudah sampai di titik itu, dia tidak akan lagi membedakan siapa yang memanggilnya dan siapa yang tidak. Semua orang akan jadi korbannya. Sebelum mereka bisa membahas lebih jauh, pintu ruang penjagaan terbuka. Pak Herman, sipir senior lain, masuk dengan wajah cemas. Pak Surya, Arya, aku punya kabar buruk. Ada napi di blok F yang mencurigakan. Dia terlihat menyembunyikan sesuatu. Arya langsung bangkit. Siapa namanya? Sardi, jawab Pak Herman. Dia dikenal sebagai napi yang sering mengobrol tentang hal-hal mistis. Aku pernah mendengar dia bercerita kepada napi lain soal cara memanggil roh pelindung. Pak Surya dan Arya saling berpandangan. Tanpa membuang waktu, mereka menuju blok F. Saat tiba, mereka melihat Sardi duduk di sudut selnya, sibuk menggambar sesuatu di lantai dengan darah dari tangannya sendiri. Berhenti, seru Pak Surya sambil mengarahkan tongkatnya ke arah Sardi. Sardi menoleh dengan senyum yang aneh, matanya terlihat kosong. Kalian tidak bisa menghentikan ini. Dia sudah datang. Dia mendengar panggilanku. Arya masuk ke dalam sel, menghentikan Sardi sebelum dia melanjutkan gambarannya. Simbol di lantai terlihat sama seperti yang ditemukan sebelumnya, hanya saja lebih kompleks. Apa yang kau lakukan, Sardi? Apa kau yang memanggil bayang hitam? Tanya Arya dengan suara keras. Sardi tertawa kecil, suaranya terdengar serak. Aku hanya ingin melindungi diriku. Di tempat seperti ini, kau butuh perlindungan lebih dari sekadar kekuatan fisik. Arya merasa amarah dan ketakutan bercampur menjadi satu. Apa kau tahu apa yang kau lakukan? Bayang hitam tidak bisa dikendalikan. Dia akan membunuhmu seperti yang terjadi pada Ruslan. Namun Sardi hanya tersenyum. Ruslan bodoh. Dia tidak tahu bagaimana cara memegang kendali. Tapi aku tahu. Dan aku sudah membuat perjanjianku dengan dia. Tiba-tiba, lampu di blok F berkedip-kedip, dan hawa dingin mulai menyelimuti ruangan. Para napi mulai berteriak ketakutan, meminta dipindahkan dari sana. Pak Surya menarik Arya keluar dari sel. Kita harus keluar dari sini sekarang. Namun sebelum mereka bisa pergi, lorong itu tiba-tiba dipenuhi oleh kabut hitam pekat. Dari dalam kabut, terdengar suara langkah kaki berat yang semakin mendekat. Para napi berteriak histeris, beberapa dari mereka bahkan pingsan di tempat. Arya mencoba menyorotkan senter ke arah kabut, tapi tidak bisa menembus kegelapan itu. Di tengah kabut, sosok tinggi besar mulai terlihat, dengan mata merah menyala seperti bara api. Sardi berdiri di tengah sel, tertawa histeris. Dia datang. Dia mendengarkanku. Namun, tawa Sardi berubah menjadi jeritan saat bayang hitam bergerak ke arahnya. Dalam sekejap, sosok Sardi lenyap, ditelan oleh kegelapan. Simbol di lantai memudar, dan kabut hitam itu perlahan menghilang. Arya jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Pak Surya, kita tidak bisa melawan ini. Ini sudah di luar batas kita. Pak Surya membantu Arya bangkit. Belum, Arya. Masih ada cara. Tapi kita harus bergerak cepat sebelum semuanya terlambat. Malam itu, Arya dan Pak Surya tahu bahwa musuh mereka bukan hanya entitas gaib yang mengerikan, tapi juga manusia-manusia yang bermain dengan kekuatan gelap demi keuntungan pribadi. Malam semakin larut, namun rasa kantuk sama sekali tidak menyentuh Arya. Setelah kejadian di blok F, ia hanya bisa duduk di ruang penjagaan bersama Pak Surya, mencoba menyusun rencana di tengah kekacauan yang terus berkembang. Mereka tahu bahwa waktu semakin menipis. Pak, kalau bayang hitam semakin kuat setiap kali dipanggil, apa itu artinya kita hanya mempercepat kehancuran penjara ini? Tanya Arya dengan suara berat.
Pak Surya menghela napas panjang, lalu mengambil buku ritual tua yang tadi mereka baca. Itu benar. Tapi di dalam buku ini, ada sesuatu yang mungkin bisa kita gunakan. Arya mendekat, memperhatikan halaman yang dibuka oleh Pak Surya. Di sana terdapat diagram yang rumit, menggambarkan simbol-simbol aneh dan instruksi tentang pemutus rantai pengikat. Ini adalah ritual untuk menghentikan bayang hitam, jelas Pak Surya. Tapi masalahnya, kita butuh 3 benda penting untuk melakukannya: jimat pengikat, darah dari pemanggil terakhir, dan lokasi ritual asli di pulau ini. Arya terdiam sejenak, mencerna informasi itu. Kita sudah punya jimat dari Ruslan. Tapi darah dari pemanggil terakhir, itu berarti kita butuh darah Sardi. Tapi dia sudah diambil oleh bayang hitam. Pak Surya menatap Arya tajam. Kau benar. Tapi dia bukan satu-satunya pemanggil. Ada seseorang lagi di penjara ini yang tahu lebih banyak dari yang kita kira. Arya mengingat kembali napi-napi yang mencurigakan. Siapa? Apa Bapak mencurigai seseorang? Pak Surya mengangguk pelan. Ada satu orang yang sejak awal sudah menarik perhatianku, tapi aku tidak punya bukti. Pak Salim, kepala dapur penjara. Arya terkejut. Pak Salim? Dia hanya mengurus dapur. Apa hubungannya dia dengan semua ini? Pak Surya menjawab dengan nada tegas. Pak Salim bukan orang biasa. Dia dulu dikenal sebagai penganut kepercayaan mistis di kampungnya sebelum menjadi pegawai di sini. Dan aku sering melihatnya membawa barang-barang aneh ke dapur, termasuk kemenyan dan kain hitam. Aku curiga dia tahu lebih banyak dari yang dia tunjukkan. Tanpa membuang waktu, Arya dan Pak Surya memutuskan untuk menemui Pak Salim. Mereka menuju dapur penjara yang berada di sudut terpencil kompleks. Saat mereka masuk, suasana di dalam terasa aneh, terlalu sunyi, meskipun biasanya dapur selalu ramai dengan aktivitas napi yang bekerja. Pak Salim sedang duduk di sudut ruangan, tampak tenang sambil mengisap rokoknya. Ketika melihat Arya dan Pak Surya, ia hanya tersenyum kecil. Ah, kalian akhirnya datang, kata Pak Salim dengan nada yang mencurigakan. Arya langsung menatapnya tajam. Pak Salim, kami tahu Anda terlibat. Berhenti bermain-main dan katakan yang sebenarnya. Pak Salim tertawa kecil. Terlibat? Aku hanya menjalankan tugasku di sini. Tapi jika kalian ingin tahu, ya, aku tahu tentang bayang hitam. Aku bahkan pernah melihatnya langsung. Pak Surya maju selangkah. Kalau begitu, Anda juga tahu cara menghentikannya. Kami butuh darah dari pemanggil terakhir. Dan kami curiga, Anda tahu siapa itu. Pak Salim mengisap rokoknya dalam-dalam sebelum membuang puntungnya ke lantai. Kalian ingin menghentikannya? Percuma. Entitas itu tidak bisa dihentikan semudah itu. Dia sudah menjadi bagian dari pulau ini. Tapi, kalau kalian tetap ingin mencoba, aku bisa membantu. Arya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Apa yang Anda inginkan, Pak Salim? Pak Salim tersenyum licik. Aku hanya ingin memastikan, kalau kalian gagal, aku tidak akan terlibat. Karena percayalah, bayang hitam tidak akan pernah membiarkan orang yang mencoba melawannya hidup dengan tenang. Arya merasa amarahnya memuncak. Berhenti bertele-tele. Siapa pemanggil terakhirnya? Pak Salim berdiri dan mendekati mereka. Pemanggil terakhir bukan Ruslan atau Sardi. Mereka hanya bidak. Pemanggil terakhir adalah orang yang pertama kali memulai semuanya, seseorang yang selama ini kalian pikir bisa dipercaya. Arya merasakan dadanya sesak. Siapa? Pak Salim menatap Pak Surya dengan tatapan tajam. Orang itu adalah kau, Surya. Arya terpaku, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Pak Surya, apa maksudnya ini?
Pak Surya terlihat terkejut, namun wajahnya dengan cepat berubah muram. Aku tidak pernah memanggil bayang hitam. Apa yang kau katakan, Salim? Pak Salim tertawa kecil. Mungkin kau tidak sengaja melakukannya. Tapi ingat kembali, beberapa tahun lalu, saat kau pertama kali menemukan buku itu. Kau membaca mantra di dalamnya, bukan? Kau pikir itu hanya kata-kata kosong. Tapi itu adalah awal dari semuanya. Arya merasa kepalanya berputar. Pak Surya, ini benar. Pak Surya menunduk, tampak bergulat dengan pikirannya sendiri. Aku hanya membaca beberapa halaman. Aku tidak tahu itu adalah ritual pemanggilan. Pak Salim melangkah mundur. Nah, sekarang kalian tahu. Darah dari pemanggil pertama adalah kunci terakhir. Dan itu berarti darah Surya. Sebelum mereka bisa berbicara lebih jauh, suara gemuruh terdengar dari luar dapur. Udara tiba-tiba menjadi dingin, dan lampu dapur berkedip-kedip. Pak Salim tersenyum dingin. Dia sudah tahu rencana kalian. Dan dia tidak akan membiarkan kalian menghentikannya. Kabut hitam mulai merembes masuk melalui celah-celah pintu dan jendela. Arya menarik Pak Surya dan berteriak, "Kita harus pergi sekarang!" Mereka berlari keluar dari dapur, meninggalkan Pak Salim yang hanya berdiri dengan senyum penuh misteri. Namun sebelum mereka bisa mencapai pintu keluar, kabut itu mengepung mereka, dan dari dalam kegelapan, terdengar suara berat yang bergema. "Surya, kau milikku." Malam semakin larut, dan hujan deras terus mengguyur Nusa Kambangan. Angin menderu seperti suara ratusan orang yang berteriak dalam kegelapan. Arya, Pak Surya, Pak Salim, dan Pak Herman berkumpul di ruang penjagaan utama, mencoba merumuskan langkah berikutnya. Suasana di antara mereka tegang, tak ada yang benar-benar tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pak Salim membuka buku ritual tua yang mereka temukan. Kita sudah memulai sesuatu yang tidak bisa dihentikan. Bayang hitam tidak akan tinggal diam setelah kita memaksanya keluar dari persembunyiannya. Arya menatap buku itu dengan penuh kebingungan. Kalau begitu, apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa membiarkannya berkeliaran di pulau ini. Pak Herman berdiri, berjalan mondar-mandir. Apapun caranya, kita harus melindungi para tahanan dan staf. Kalau entitas itu sampai menyerang mereka, kita semua akan hancur. Pak Surya, yang sejak tadi diam, akhirnya berbicara. Ada satu cara. Tapi ini berbahaya. Mereka semua menoleh ke arahnya. Pak Surya melanjutkan, ritual itu belum selesai. Untuk benar-benar mengunci bayang hitam, kita harus menemukannya di sumber kekuatannya dan memutuskan hubungannya dengan dunia ini. Tapi, itu berarti kita harus menghadapi entitas itu secara langsung. Perjalanan ke hutan larangan. Dengan persiapan seadanya, mereka memutuskan untuk menuju ke tempat yang disebut sumber kegelapan di buku ritual. Lokasi itu berada jauh di tengah hutan lebat, tempat yang selama ini dianggap terlarang oleh para tahanan dan staf penjara. Mereka membawa senter, parang, dan buku ritual. Perjalanan mereka dimulai dengan melewati lorong-lorong gelap penjara yang kini terasa seperti perangkap. Suara langkah mereka bergema, bercampur dengan suara hujan dan angin yang menderu di luar. Begitu mereka tiba di luar, hutan Nusa Kambangan menyambut mereka dengan suasana yang lebih mencekam. Pepohonan tinggi menjulang, daunnya bergoyang liar diterpa angin. Kabut tebal menyelimuti setiap sudut, membuat jarak pandang sangat terbatas. Di tengah perjalanan, mereka mendengar suara-suara aneh, bisikan-bisikan halus, seperti seseorang yang memanggil nama mereka. Arya, Surya, Salim. Arya berhenti sejenak, tubuhnya membeku. "Apa kalian dengar itu?" tanyanya, suaranya bergetar. Pak Salim mengangguk. "Itu bayang hitam."
dia mencoba mengganggu kita. Pak Herman berusaha tetap tenang. Jangan biarkan itu masuk ke kepala kalian. Fokus ke tujuan kita. Namun, semakin mereka mendekati lokasi di peta, suara-suara itu semakin keras, hingga berubah menjadi jeritan mengerikan. Mereka akhirnya tiba di sebuah area terbuka di tengah hutan. Di sana, berdiri sebuah altar batu besar yang dipenuhi simbol-simbol kuno. Cahaya remang dari senter mereka memperlihatkan bayangan-bayangan bergerak di sekitar altar, meskipun tidak ada yang bergerak di sana. "Ini tempatnya," bisik Pak Salim. Tiba-tiba, kabut tebal berkumpul di atas altar, membentuk sosok yang sangat besar dan menyeramkan. Bayang hitam muncul, tubuhnya menggeliat seperti asap, dengan mata merah menyala yang menatap tajam ke arah mereka. "Kalian pikir bisa menghentikanku?" Suaranya bergema, dalam dan mengancam. Pak Surya melangkah maju, memegang buku ritual dengan tangan gemetar. "Kami akan mengakhiri ini. Kau tidak akan menguasai pulau ini lagi." Bayang hitam tertawa, suaranya mengguncang udara. "Aku adalah bagian dari pulau ini. Kalian tidak bisa menghancurkanku tanpa menghancurkan diri kalian sendiri." Pak Salim berbisik ke Arya. "Kita harus memulai ritual sekarang, sebelum dia menyerang." Arya mengangguk, membuka buku ritual di halaman yang telah ditandai. Mereka mulai membaca mantra bersama-sama, suaranya bergetar namun penuh dengan tekad. Bayang hitam mulai menggeliat kesakitan, namun ia tidak tinggal diam. Dengan gerakan cepat, ia menyerang mereka, menciptakan ledakan angin yang membuat mereka terpental ke tanah. Pak Herman mencoba bangkit, namun tubuhnya gemetar. "Kita tidak akan berhasil kalau dia terus menyerang seperti ini." Pak Surya menatap Arya dengan serius. "Ada satu cara lagi. Seseorang harus menjadi pengorbanan untuk melemahkan kekuatannya." Arya terkejut. "Apa maksud Bapak?" Pak Surya menatapnya dengan mata penuh tekad. "Aku akan melakukannya. Aku sudah tua. Aku tidak bisa membiarkan kalian yang muda mengorbankan hidup kalian." Sebelum Arya sempat menghentikannya, Pak Surya melangkah ke altar, membuka tangannya, dan memanggil bayang hitam. "Ayo, ambil aku, tapi lepaskan pulau ini." Bayang hitam tertawa jahat, namun tawanya berubah menjadi jeritan saat Pak Surya mulai membaca mantra terakhir dengan lantang. Tubuhnya bersinar terang, dan dalam sekejap, ia menghilang bersama bayang hitam dalam ledakan cahaya yang menyilaukan. Ketika semuanya reda, altar itu retak dan cahaya menghilang. Pak Surya tidak lagi terlihat. Arya, Pak Salim, dan Pak Herman berdiri di sana, terdiam dalam keheningan. Mereka tahu bahwa pengorbanan Pak Surya telah menyelamatkan mereka, namun mereka juga sadar bahwa bayang hitam tidak sepenuhnya hilang. "Ini belum selesai," bisik Pak Salim. "Tapi untuk sekarang, pulau ini aman." Setelah pengorbanan Pak Surya, keheningan menyelimuti hutan di Nusa Kambangan. Altar batu besar kini retak, tak lagi memancarkan cahaya mistis. Arya, Pak Salim, dan Pak Herman berdiri dalam diam, merenungi momen penuh tragedi yang baru saja terjadi. "Aku tidak percaya Pak Surya." Arya berhenti, suaranya serak. Matanya berkaca-kaca, memikirkan keberanian sang penjaga tua yang telah menyerahkan dirinya untuk menyelamatkan semua orang. Pak Salim menepuk bahunya pelan. Dia tahu ini satu-satunya cara. "Tapi, kita belum selesai, Arya." Pak Herman mengerutkan dahi, masih memegang senter yang kini redup. "Apa maksudmu, Salim? Bukankah bayang hitam sudah terperangkap lagi?" Pak Salim mengangguk perlahan, namun ekspresinya tetap tegang. "Benar, untuk sementara. Tapi segel ini tidak akan bertahan lama jika kita tidak memperkuatnya. Tanpa penjaga abadi, bayang hitam akan kembali, mungkin lebih kuat daripada sebelumnya." Arya menatap Pak Salim dengan wajah bingung. "Penjaga abadi?"
Apa maksudmu? Pak Salim membuka buku ritual yang masih ia genggam. Halaman-halamannya basah oleh hujan. Ia menunjuk pada bagian terakhir yang sebelumnya belum sempat mereka baca. Ritual terakhir mengharuskan seseorang menjadi penjaga abadi altar ini. Jiwa mereka akan menyatu dengan segel, menjadi penghalang permanen bagi bayang hitam. Pak Herman tersentak. Kau tidak serius, kan? Pak Surya sudah berkorban. Tidak ada yang perlu melakukan ini lagi. Arya merasakan jantungnya berdetak kencang. Tapi kalau kita tidak melakukannya, semuanya akan sia-sia. Pengorbanan Pak Surya tidak akan bertahan lama. Mereka memutuskan kembali ke penjara sebelum melanjutkan diskusi. Hujan mulai reda, tetapi udara masih terasa berat, seperti membawa jejak kegelapan yang baru saja mereka hadapi. Di penjara, para sipir dan tahanan mulai mendengar kabar tentang kejadian di hutan. Beberapa tahanan bersumpah melihat bayangan besar melintas di luar jendela sel mereka, sementara lainnya mendengar bisikan-bisikan aneh. Pak Herman mencoba menenangkan semua orang. Semua sudah terkendali. Fokuslah pada tugas kalian, dan jangan keluar dari area aman. Namun, di balik wajah tegasnya, ia tahu bahwa ini hanyalah awal dari mimpi buruk yang lebih besar. Arya duduk di ruang kontrol, menatap monitor CCTV yang menampilkan lorong-lorong penjara yang kosong. Tapi pandangannya kosong. Pikiran tentang ritual terakhir dan nasib yang menunggunya terus menghantui. Pak Salim masuk ke ruangan itu dan duduk di sampingnya. Aku tahu ini berat, Arya. Tapi kau harus memutuskan. Kau adalah orang yang dipilih oleh altar. Ini bukan kebetulan. Arya menoleh, menatap Pak Salim dengan mata penuh ketidakpastian. Mengapa aku? Mengapa harus aku yang menjadi penjaga abadi? Pak Salim menarik napas panjang. Karena kau punya hati yang bersih. Kau satu-satunya yang benar-benar peduli, bukan hanya pada tugas, tapi pada orang-orang di pulau ini. Segel membutuhkan seseorang yang rela, dan aku tahu kau adalah orang itu. Malam itu, Arya tidak bisa tidur. Ia terbangun oleh suara gemuruh aneh yang berasal dari hutan. Ketika ia membuka matanya, ia melihat bayangan samar berdiri di sudut kamarnya. Itu adalah sosok Pak Surya. Pak Surya. Arya bergumam, terkejut. Pak Surya tersenyum lembut. Jangan takut, Arya. Aku di sini untuk membimbingmu. Apa yang harus aku lakukan, Pak? Arya bertanya dengan suara gemetar. Pak Surya mendekat, wajahnya dipenuhi ketenangan. Kegelapan ini tidak akan berhenti sampai ada yang benar-benar mengorbankan dirinya. Kau memiliki kekuatan untuk menghentikannya, Arya. Tapi pilihan tetap ada di tanganmu. Sebelum Arya sempat menjawab, sosok Pak Surya menghilang, meninggalkan udara dingin dan kesunyian yang mencekam. Keesokan harinya, Arya bangkit dengan tekad baru. Ia menemui Pak Salim dan Pak Herman di ruang penjagaan utama. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Pak Herman menggeleng, menolak. Tidak, Arya. Kita akan mencari cara lain. Kau tidak bisa mengorbankan dirimu. Arya menatapnya dengan serius. Pak Herman, aku tidak ingin ada orang lain yang terluka atau terbunuh. Ini tanggung jawabku. Aku tidak bisa membiarkan bayang hitam kembali dan menghancurkan semuanya. Pak Salim, meskipun hatinya berat, mengangguk. Jika ini keputusanmu, kami akan mendukungmu. Mereka bersiap untuk kembali ke altar di hutan larangan, membawa semua peralatan yang diperlukan untuk menyelesaikan ritual terakhir. Arya tahu bahwa ini adalah akhir dari perjalanannya, tetapi juga awal dari perlindungan abadi bagi Nusa Kambangan. Malam di Nusa Kambangan terasa lebih sunyi dari biasanya. Langit gelap tanpa bintang, hanya disinari bulan redup yang tertutup awan tipis. Arya, Pak Salim,
dan Pak Herman melangkah ke dalam hutan dengan langkah berat, membawa buku ritual, beberapa lilin, dan sesajen yang disyaratkan dalam naskah kuno. Di sepanjang perjalanan, suara-suara aneh kembali terdengar, lebih jelas dan menakutkan daripada sebelumnya. Suara jeritan, tawa menyeramkan, dan bisikan yang menyebut nama Arya terus mengikuti mereka. Namun kali ini, Arya tampak lebih tegas. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Bayang hitam tahu kita datang, kata Pak Salim sambil melirik Arya. Kau harus tetap fokus. Jangan biarkan dia masuk ke pikiranmu. Arya mengangguk, menggenggam erat buku ritual di tangannya. Aku siap. Setelah melewati jalanan yang penuh duri dan lumpur, mereka tiba kembali di altar batu besar yang kini tampak lebih rapuh. Retakan di altar terlihat memancarkan cahaya merah samar, seperti nyala api yang hampir padam. Lingkungan di sekitar mereka seolah membeku dalam waktu, tidak ada suara serangga, hanya desiran angin yang menambah kesan mencekam. Pak Herman, yang biasanya tenang, kini terlihat cemas. Apakah kita benar-benar yakin ini akan berhasil? Bagaimana jika segelnya tidak cukup kuat meskipun Arya berkorban? Pak Salim menepuk bahunya. Ini adalah satu-satunya cara. Kalau tidak, bayang hitam akan kembali, dan kali ini tidak ada yang bisa menghentikannya. Arya melangkah maju, berdiri di depan altar. Buku ritual terbuka di tangannya, halaman terakhir penuh dengan simbol-simbol aneh yang tampak berkilauan di bawah cahaya bulan. Ia mulai membaca mantra dengan suara mantap, meskipun hatinya berdebar kencang. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, hampir memadamkan lilin-lilin yang mereka nyalakan di sekitar altar. Kabut tebal mulai berkumpul, membentuk sosok besar dan menyeramkan. Bayang hitam muncul kembali, lebih nyata dan mengancam daripada sebelumnya. Kau berpikir bisa mengurungku lagi, manusia bodoh, suaranya bergema, dalam dan menyeramkan. Aku adalah bagian dari pulau ini. Aku tidak bisa dihancurkan. Arya tetap membaca mantra, suaranya semakin lantang meski bayang hitam mendekat. Pak Herman dan Pak Salim berusaha menahan ketakutan mereka. Mereka menyalakan lilin-lilin tambahan, membentuk lingkaran perlindungan di sekitar Arya. Namun, bayang hitam tiba-tiba tertawa keras. Lingkaran ini tidak akan melindungimu, anak muda. Kau tidak tahu apa yang sedang kau hadapi. Dengan gerakan cepat, bayang hitam menyerang, menciptakan angin besar yang mematahkan beberapa cabang pohon di sekitar mereka. Arya terpental, tetapi ia dengan cepat bangkit kembali, memegang buku ritual dengan erat. Pak Salim melihat Arya mulai kelelahan. Ia tahu bayang hitam terlalu kuat untuk dilawan sendirian. Dengan tekad yang mendadak, Pak Salim melangkah masuk ke lingkaran altar, mengambil buku dari tangan Arya. Apa yang kau lakukan, Pak Salim? Arya berteriak, terkejut. Pak Salim tersenyum kecil. Kau masih terlalu muda untuk mengakhiri hidupmu di sini, Arya. Aku yang akan menyelesaikan ini. Ini tugasku. Sebelum Arya sempat mencegahnya, Pak Salim mulai membaca mantra terakhir dengan suara lantang. Cahaya merah dari altar semakin terang, menyilaukan mata. Bayang hitam berteriak marah, mencoba menyerang Pak Salim, tetapi lingkaran perlindungan mulai memancarkan energi yang menahan entitas itu. Tidak! Kau tidak akan berhasil, teriak bayang hitam dengan amarah. Pak Salim menoleh ke Arya untuk terakhir kalinya. Lindungi pulau ini, Arya. Jangan biarkan kegelapan kembali. Dalam sekejap, tubuh Pak Salim menyatu dengan cahaya dari altar. Suara mantra terakhirnya bergema, mengunci bayang hitam kembali ke dalam segel. Ledakan cahaya besar menerangi seluruh area, dan semuanya tiba-tiba sunyi. Ketika Arya dan Pak Herman sadar kembali, mereka menemukan altar telah tertutup kembali, retakannya hilang. Tidak ada tanda-tanda bayang hitam, tetapi juga tidak ada Pak Salim. Pak Herman jatuh terduduk,
menatap altar dengan wajah penuh duka. Dia benar-benar melakukannya. Arya berdiri diam, matanya berkaca-kaca. Pengorbanannya tidak akan sia-sia. Kita harus menjaga pulau ini seperti yang dia minta. Malam itu, Arya bersumpah untuk menjaga Nusa Kambangan dari ancaman apapun, mewarisi semangat Pak Surya dan Pak Salim. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa segel ini hanya sementara. Suatu hari, kegelapan mungkin kembali, dan ia harus siap menghadapi ancaman itu. Seminggu setelah pengorbanan Pak Salim, suasana di Nusa Kambangan mulai terasa tenang. Hujan yang terus-menerus mengguyur pulau itu tiba-tiba berhenti. Langit malam terlihat lebih cerah, bintang-bintang bersinar terang, seolah memberi tanda bahwa kegelapan telah berlalu. Namun, Arya tahu lebih baik daripada siapapun bahwa ketenangan ini hanya sementara. Ia tidak bisa melupakan pengorbanan Pak Surya dan Pak Salim, serta keberadaan bayang hitam yang, meskipun terkunci, masih ada di balik segel altar. Arya mulai menyelidiki lebih dalam sejarah pulau itu, membaca catatan-catatan lama dan dokumen rahasia yang selama ini disimpan di ruang arsip penjara. Ia menemukan bahwa legenda tentang bayang hitam sudah ada jauh sebelum penjara dibangun. Pulau Nusa Kambangan, menurut dokumen itu, dulunya adalah tempat para pendeta kuno melakukan ritual gelap untuk memanggil kekuatan dari dunia lain. Altar batu besar di tengah hutan adalah pusat dari ritual-ritual itu, dan bayang hitam adalah entitas yang dipanggil oleh mereka. Namun, para pendeta kehilangan kendali atas bayang hitam, dan kekuatan itu mulai menguasai pulau. Seorang penjaga suci dari salah satu suku kuno akhirnya mengunci bayang hitam di altar, mengorbankan dirinya untuk menciptakan segel pertama. Segel ini hanya akan bertahan selama jiwa penjaga tetap kuat. Arya membaca salah satu catatan. Jika jiwa penjaga mulai melemah, kegelapan akan kembali. Arya menyadari bahwa meskipun Pak Salim telah menjadi penjaga baru, segel itu tidak akan bertahan selamanya. Satu-satunya cara untuk benar-benar menghancurkan bayang hitam adalah dengan memutuskan koneksinya ke dunia ini secara permanen. Pada malam yang gelap, Arya kembali ke altar sendirian. Ia membawa buku ritual, beberapa peralatan, dan sebuah lilin kecil yang melambangkan harapan. Ia tahu bahwa bayang hitam masih terperangkap di sana, tetapi ia ingin memastikan segel itu tetap kuat. Ketika Arya menyalakan lilin di atas altar, bayangan-bayangan mulai bergerak di sekelilingnya. Kabut tipis muncul, dan suara familiar terdengar. Arya berbalik, dan sosok bayang hitam mulai terbentuk di atas altar, tetapi kali ini lebih lemah. Matanya yang merah menyala kini tampak redup. Kau pikir segel ini akan bertahan selamanya? Bayang hitam berbicara dengan suara yang dalam namun terputus-putus. Kegelapan selalu kembali, anak muda. Kau tidak bisa menghancurkanku. Arya berdiri tegak, meskipun tubuhnya bergetar. Aku tahu kau tidak bisa dihancurkan dengan mudah. Tapi aku juga tahu bahwa kau tidak bisa melawan cahaya. Bayang hitam tertawa pelan. Cahaya? Lihat dirimu. Kau hanya seorang manusia biasa. Kau tidak bisa melawanku sendirian. Arya menatap altar dengan tekad yang kuat. Ia menutup matanya, menggenggam buku ritual, dan mulai membaca mantra baru yang ia temukan di salah satu catatan kuno. Mantra ini bukan untuk mengunci bayang hitam, tetapi untuk memutuskan koneksinya dengan dunia ini. Saat Arya membaca mantra, altar mulai bergetar, dan cahaya terang muncul dari retakan-retakan yang sebelumnya tertutup. Bayang hitam menjerit, tubuhnya mulai larut dalam cahaya itu. Tidak! Kau tidak boleh, teriaknya, mencoba melawan. Namun, Arya terus membaca mantra, meskipun tubuhnya mulai terasa berat. Ia merasakan energi dari altar menarik dirinya, seolah-olah meminta pengorbanan yang lebih besar. Pak Herman, yang diam-diam mengikuti Arya ke altar,
tiba di tempat itu tepat saat tubuh Arya mulai diselimuti cahaya. "Arya! Hentikan!" teriak Pak Herman. Tetapi Arya menoleh dengan senyum kecil. "Ini satu-satunya cara, Pak Herman. Aku harus melakukannya. Pulau ini butuh penjaga terakhir." Sebelum Pak Herman bisa menghentikannya, Arya mengucapkan mantra terakhir, dan cahaya dari altar meledak, menenggelamkan seluruh area dalam keheningan yang menyilaukan. Ketika semuanya mereda, altar itu tidak lagi memancarkan cahaya. Retakannya hilang, dan kabut di sekitar pulau mulai menghilang. Pak Herman berdiri di sana, terdiam, menyadari bahwa Arya telah mengorbankan dirinya untuk menghancurkan bayang hitam sepenuhnya. Keesokan harinya, penjara dan seluruh pulau terasa berbeda. Tidak ada lagi suara-suara aneh, tidak ada lagi bayangan misterius. Hutan yang dulu mencekam kini tampak lebih hidup, seolah-olah kegelapan yang selama ini menghantui pulau itu telah pergi selamanya. Pak Herman memimpin para sipir dan tahanan dalam upacara kecil untuk mengenang Arya, Pak Salim, dan Pak Surya. Mereka bertiga akan selalu dikenang sebagai pahlawan yang telah menyelamatkan Nusa Kambangan. Namun, jauh di dalam hati Pak Herman, ia tahu bahwa kisah ini mungkin belum sepenuhnya berakhir. Kegelapan selalu memiliki cara untuk kembali, tetapi ia percaya bahwa cahaya Arya akan terus melindungi pulau ini.